Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Sintayong targetkan Timnas Indonesia lolos ke dua ajang bergengsi. Jelang FIFA Matchday, pelatih Turkmenistan rela menggalah. Wakil Presiden AFF respon desakan PSSI keluar dari Federasi AFF. Alasan batalnya naturalisasi Justin Hubner akhirnya terbongkar. Jadi, simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Kabar mengejutkan datang dari pemain keturunan Indonesia yang memberi kode seakan dirinya ingin membela Timnas Indonesia. Dirinya adalah Jadon Oosterwolde, pemain yang kini membela tim besar di Liga Turki Fenerbahce. Pemain yang memiliki darah Indonesia, Belanda, dan Suriname ini terpantau mengikuti akun Instagram PSSI. Dengan dirinya mengikuti PSSI, timbul pertanyaan, apakah ini sebagai tanda bek kiri keturunan Indonesia itu bakal dinaturalisasi dan memperkuat skuad Garuda? Salah satu hal yang pasti, Jadon sendiri mengaku sempat dihubungi oleh PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Namun tawaran tersebut ditolak oleh pemain berusia 22 tahun milik Fenerbahce ini. Menarik untuk dinantikan kabar selanjutnya pemain jebolan LC20 tersebut, terlebih dirinya belakangan ini tampil impresif bersama klubnya. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah memanggil 24 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia guna menghadapi laga bertajuk FIFA Matchday bulan September ini. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda akan menghadapi Turkmenistan pada 8 September mendatang. Ke-24 pemain tersebut nantinya akan dikumpulkan di Surabaya pada 4 September ini, yakni untuk menjalani pemusatan latihan. Jelang pemusatan latihan ini, salah satu pemain abroad Timnas Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari klubnya. Pemain tersebut ialah Zain Patinama. Melalui akun Instagram resmi Viking FK, mereka bangga dengan pemanggilan pemain berusia 25 tahun ini. Zain Patinama memang layak dipanggil oleh pelatih Sintayong untuk memperkuat skuad Garuda, sebab ia memberikan penampilan yang konsisten bersama Viking FK di kompetisi kasta teratas Norwegia. Zain selalu menjadi pilihan utama di posisi bek sayap kiri dan sudah memainkan 18 laga di Eliteserien. Tak hanya itu, ia juga sudah mencetak 1 gol dan membuat 3 assist. Saat ini Viking FK sendiri berada di posisi kedua klasmen dengan 44 poin, di mana poin tersebut sama dengan pemuncak klasmen sementara Bodø Glimt. Menarik untuk dinantikan laga kedua Zain Patinama bersama dengan Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, batalnya naturalisasi salah satu pemain keturunan Justin Hubner masih menjadi polemik hingga kini. Mulanya Justin Hubner masuk rencana Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Dunia U20 bersama Ivar Jenner dan Rafal Struijk. Namun setelah Piala Dunia U20 batal digelar di tanah air, Justin Hubner tidak melanjutkan proses naturalisasi. Berbeda dengan dua pemain lain, Ivar Jenner dan Rafal Struijk kini sudah berstatus WNI. Kini alasan batalnya naturalisasi pemain berusia hampir 20 tahun ini pun terbongkar. Hal tersebut diungkapkan oleh ex-exco PSSI, Hassani Abdul Ghani. Ia belak-belakan mengatakan penyebab tak jadinya Hubner melanjutkan naturalisasi salah satunya disebabkan batalnya gelaran Piala Dunia U20. Selain itu, Hassani Abdul Ghani menyebut bahwa sang pemain sebenarnya masih ingin membela Timnas Indonesia. Namun, gegara Hubner memiliki agen dari Eropa yang menghambat proses naturalisasi tersebut. Hassani sendiri mengakui bahwa agen di Eropa lebih memahami cara untuk mengikat pemain secara administratif. Namun hal itu tidak dilakukan, sehingga kini Justin Hubner pun batal melanjutkan proses naturalisasi untuk memperkuat Merah Putih. Skuad Garuda Muda akan melakukan kualifikasi Piala Asia U23 pada 9 dan 12 September mendatang. Sebagaimana diketahui, pelatih Sintayong setidaknya sudah memanggil 27 nama pemain untuk memperkuat skuad Garuda Muda. Jelang menghadapi dua laga tersebut, kini skuad arahan Sintayong mendapatkan kabar baik. Sebagai pemain abroad dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Kini terbaru pemain abroad yang diberi lampu hijau oleh klubnya untuk menghadapi kualifikasi Piala AFC U23 itu adalah Elkan Bagot. Ya, pemain berusia 20 tahun ini diizinkan Ipswich Town untuk bergabung dengan skuad arahan Sintayong. Hal tersebut diumumkan melalui website resmi Ipswich Town.
Pernyataan tersebut pun sekaligus menepis isu cedera yang sempat dialami Elkan saat tampil di Carabao Cup kemarin. Saat itu dia sedang bermain di babak kedua Carabao Cup 2023-2024 melawan Reading. Asisten pelatih Wiston Martin Park pun memberikan update soal cedera Elkan Bagot, di mana dirinya mengatakan bahwa pemain keturunan Inggris itu hanya mengalami kram dan dia akan baik-baik saja. Kabar kurang baik menghampiri salah satu pemain yang dipanggil Sintayong untuk menghadapi FIFA Matchday September ini, di mana Yaakob Sayuri dikabarkan mengalami cedera jelang laga tersebut. Pemain berusia 25 tahun ini mengalami cedera saat timnya PSM Makassar menghadapi Persis Solo pada Senin lalu. Cedera yang dialami Yaakob Sayuri pun sepertinya terlihat serius, bahkan dia mendapatkan penanganan dari rumah sakit. Tadi diungkapkan dengan jelas hasil dari MRI dan USG yang dilakukan terhadap winger PSM Makassar ini. Situasi tersebut pun membuat PSSI tetap akan memanggil Yaakob, yakni untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Sumarji bahwa PSM memang telah bersurat ke PSSI terkait Yaakob Sayuri yang mengalami cedera. Namun Sumarji mengatakan Yaakob akan tetap dipanggil ke timnas. Pemain PSM ini dipastikan tetap akan didatangkan ke Surabaya untuk dicek kondisi cederanya secara langsung oleh tim dokter timnas Indonesia. Partai adu gengsi akan tersaji di dua ajang berbeda di Indonesia. Karena sebagaimana diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan di dua ajang berbeda, yakni FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U23 yang akan dihelat pada bulan September ini. Dengan jadwal yang padat tersebut tak hanya menyulitkan pergerakan Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia, tetapi juga dirasakan oleh pelatih timnas Turkmenistan Margen Orezov. Pelatih berusia 34 tahun ini mengandalkan banyak pemain muda di timnas Turkmenistan senior saat ini. Situasi pelik tersebut pun membuat Orezov memutuskan untuk melepas para pemain di bawah usia 23 untuk membela skuad timnas U23 Turkmenistan. Sebagai gantinya, Orezov bakal menggunakan para pemain baru untuk menguji kemampuan timnas senior. Sementara itu, Turkmenistan U23 saat ini sedang melakoni pemusat latihan di Cina. Selama di negeri tirai bambu itu, Karakum Warriors U23 juga melakukan uji coba melawan timnas U23 Cina. Dalam uji coba tersebut, Turkmenistan sukses melumat Cina dengan skor 2-0. Tentu kemenangan ini jadi alarm berbahaya bagi skuad Garuda Muda jelang kualifikasi AFC U23. Desakan demi desakan dilakukan supporter timnas Indonesia yang ditujukan kepada PSSI, yakni untuk keluar dari Federasi AFF hingga saat ini masih akan menjadi perbincangan. Sebab supporter Garuda merasa timnas Indonesia selalu dibuat rugi di turnamen Federasi Asia Tenggara tersebut. Terbaru, supporter tanah air pun geram seusai menyaksikan duel Indonesia melawan Vietnam pada laga final. Keputusan wasit dinilai selalu merugikan skuad Garuda Muda. Salah satunya yakni ketika pemain Vietnam memukul bek timnas U23, Haikal Al-Hafiz. Aksi tidak suportif itu pun sampai tersorot kamera dalam tayangan ulang. Namun lagi-lagi, wasit tetap bergeming tanpa memberikan peringatan apapun kepada pemain Vietnam. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden AFF Francisco Geronimo buka suara. Dirinya memahami geramnya supporter Indonesia soal kejadian tersebut. Namun dia menegaskan agar para pendukung bersikap lebih dewasa. Francisco juga menyinggung PSSI selaku induk sepak bola tanah air untuk bersurat secara resmi kepada AFF jika memang merasa ada keputusan atau kejadian yang merugikan dalam pertandingan. Francisco pun menegaskan AFF selalu berkomitmen memajukan kualitas sepak bola di level Asia Tenggara. Sementara itu, Erick Thohir sendiri menegaskan jika PSSI akan mengurangi jadwal timnas Indonesia di laga yang tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Sebagaimana diketahui, pelatih Sintayong saat ini ditugaskan untuk melatih dua timnas di dua kategori, yakni timnas U23 dan timnas senior. Kini terdekat dirinya akan melatih skuadnya di FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U23. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan ini juga menyadari bahwa skuadnya akan disibukkan dengan kualifikasi penting, yakni kualifikasi Piala Asia U23 2024 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam 2 kali, yakni pada 12 hingga 17 Oktober. Padahal jadwal kerja bersama skuad Garuda tidak membuat Sintayong buruk, di mana pelatih asal Korea Selatan ini justru mewajibkan dua kelompok usia timnas Indonesia itu untuk lolos menuju fase selanjutnya.